Halo SD People dan semuanya. Kami dari kelompok 5 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Primakara, program studi Sistem Informasi, pada kesempatan kali ini membawakan materi mengenai segmentasi memori pada sistem operasi. Berikut merupakan videonya. Berikut ini merupakan topik bahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian segmentasi memori. Segmentasi memori merupakan salah satu bagian dari manajemen memori pada sebuah sistem operasi, yang dimana segmentasi ini mengatur dan membagi memori menjadi beberapa segmen, atau bisa juga membagi memori menjadi beberapa bagian variabel. Setiap segmen pada sebuah memori dapat dialokasikan untuk melakukan suatu proses. Segmentasi memori adalah skema manajemen memori yang memungkinkan pengguna untuk melihat memori sebagai kumpulan segmen dengan ukuran dan nama yang berbeda-beda. Di dalam segmentasi sendiri, terdapat logical address space yang merupakan kumpulan dari beberapa segmen yang setiap segmennya mempunyai nama dan panjang. Logical address space tersebut menunjukkan alamat di mana segmen tersebut berada, serta offsetnya di dalam segmen tersebut. Pengguna dapat memberikan nama dan offset dari sebuah segmen untuk menentukan pengamatan dari sebuah segmen. Baiklah, materi berikutnya mengenai jenis-jenis segmentasi memori. Jenis-jenis segmentasi memori terbagi dalam tiga jenis, yaitu yang pertama ada segmentasi statis, yang kedua ada segmentasi dinamis, dan yang ketiga ada segmentasi virtual. Yang pertama, yaitu segmentasi statis merupakan segmentasi yang ukuran dan jumlah segmennya ditentukan di awal dan tidak dapat diubah sama sekali. Yang kedua, segmentasi dinamis, yakni segmentasi yang ukuran dan jumlah segmennya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan juga runtime dari memori tersebut. Dan yang ketiga, segmentasi virtual, yaitu segmentasi yang memungkinkan segmen-segmen di dalam memori yang tidak digunakan untuk disimpan ke dalam disk dan dipindahkan ke memori saat dipindahkan ke memori utama saat dibutuhkan atau diperlukan. Baiklah, materi berikutnya adalah mengenai alasan diperlukannya segmentasi memori. Yang pertama, segmentasi memori diperlukan untuk membagi memori utama atau RAM menjadi beberapa bagian atau segmen-segmen yang berbeda, sehingga setiap segmen dalam memori tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda pula. Misalnya, salah satu segmen digunakan untuk menjalankan sistem operasi dan segmen lainnya dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi atau program. Kemudian yang kedua, dengan adanya segmentasi memori, maka perawatan segmen memori dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga lebih mudah. Walaupun di dalam segmen-segmen memori tersebut terdapat berbagai perintah ataupun terdapat berbagai data. Namun, perawatan akan lebih mudah dilakukan karena segmen-segmen memori tersebut telah dikelompokkan menjadi beberapa bagian sehingga lebih cepat untuk diakses dan juga dirawat karena segmen-segmen memorinya sudah terbagi dan sistem tidak perlu lagi pusing atau ribet untuk mencari segmen mana yang harus dirawat dan juga segmen mana yang harus diperbaiki. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari contoh segmentasi memori pada sistem operasi dalam kehidupan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, segmen kode. Digunakan untuk menyimpan kode program dan instruksi yang akan dieksekusi oleh CPU. Dan yang kedua yaitu segmen data. Digunakan untuk menyimpan data yang digunakan oleh program seperti variabel, array, dan struktur data. Dan yang ketiga yaitu segmen heap. Digunakan untuk menyimpan alokasi memori dinamis oleh program saat berjalan. Dan yang terakhir, keempat, segmen stack. Digunakan untuk menyimpan data dan variabel sementara yang digunakan oleh program saat fungsi dipanggil. Contoh lain dari segmentasi memori adalah pada sistem operasi Android, di mana memori utama dibagi menjadi beberapa bagian seperti memori inti, memori aplikasi, dan juga memori SD. Segmentasi memori ini memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelola ruang penyimpanan sesuai kebutuhan mereka. Dan ada pula kelebihan segmentasi memori, yaitu yang pertama,
tidak ada fragmentasi internal. Yang kedua, lebih sedikit biaya overhead. Yang ketiga, lebih mudah untuk memindahkan segmen daripada harus memindahkan seluruh ruang alamat pada memori. Dan yang keempat, tabel dalam segmentasi memori ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan tabel halaman pada pegging. Dan yang terakhir, segmentasi memori di dalam penerapannya sangat fleksibel. Hal ini dikarenakan sebuah proses dapat berukuran seperti variabel, serta proses dapat dirancang untuk memiliki banyak segmen sehingga menimbulkan penggunaan memori yang lebih efektif. Kemudian kekurangan dari segmentasi memori. Yang pertama, bisa saja terjadi fragmentasi eksternal yang disebabkan oleh pecahnya ruang memori ke dalam bentuk yang lebih kecil saat proses membuat dan menghapus file dalam memori. Pecahnya ruang memori ke dalam bentuk yang lebih kecil tersebut bisa menyebabkan pemborosan memori dan penurunan kinerja. Yang kedua, algoritma manajemen memori yang mahal. Dan yang terakhir, segmentasi memori sangat kompleks dan rumit untuk diimplementasikan. Hal tersebut menyebabkan tantangan bagi sistem karena harus memanajemen sekaligus mengelola segmen proses yang banyak. Hal tersebut bisa saja menyebabkan potensi kesalahan saat sistem operasi melakukan segmentasi memori. Cara kerja segmentasi memori. Berikut ini merupakan cara kerja segmentasi memori pada sistem operasi. Yang pertama, segmen-segmen memori yang terpisah dibuat oleh sistem operasi. Kemudian, setiap segmen diberi label dan hak akses yang sesuai seperti read only atau read write. Yang kedua, program yang dieksekusi oleh sistem operasi meminta sejumlah memori untuk digunakan dari sistem operasi. Sistem operasi kemudian mencari segmen memori yang tersedia untuk dialokasi. Kemudian yang ketiga, sistem operasi akan melakukan pelacakan segmen memori yang digunakan dan membebaskan segmen yang tidak lagi digunakan. Hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran memori. Kemudian yang keempat, sistem operasi menggunakan tabel segmen untuk mengatur penggunaan memori oleh program. Tabel segmen menyimpan informasi tentang setiap segmen memori seperti alamat mulai dan ukuran segmen. Kemudian, ketika program ingin mengakses memori, sistem operasi akan mengambil informasi dari tabel segmen untuk menentukan segmen mana yang perlu diakses. Lalu, sistem operasi mengatur akses memori oleh program dengan memeriksa hak akses pada segmen yang terkait. Dan kemudian, ketika program selesai digunakan, maka sistem operasi akan membebaskan segmen memori yang digunakan oleh program tersebut sehingga memori tersebut dapat digunakan oleh program lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi segmentasi. Seperti yang terlihat pada gambar, segmentasi akan dimulai dari CPU. Kemudian, CPU sendiri nantinya akan memilih dua nomor, yaitu nomor segmen dan nomor offset. Jadi nomor offset sendiri adalah posisi memori dalam segmen yang ingin diakses, sedangkan nomor segmen adalah indeks ke segmen tertentu yang diinginkan. Kemudian setelah CPU memilih segmen dan offset, selanjutnya CPU akan menentukan alamat fisik yang sesuai di memori fisik. Hal ini dilakukan dengan menggunakan limit base, yaitu segmentable seperti yang terlihat pada gambar. Jadi segmentable sendiri itu menyimpan informasi tentang setiap segmen, termasuk ukuran segmen dan alamat base yang ada di memori fisik. Tapi terkadang alamat yang dihasilkan oleh offset dan segmen sendiri itu kadang melebihi ukuran segmen yang diizinkan. Jadi hal itu biasa disebut sebagai trap addressing error. Jadi jika hal itu terjadi, CPU akan memicu penanganan masalah. Kemudian setelah segmen dipilih, offset dihitung dan alamat fisik yang ditemukan melalui segmen table. Jadi CPU dapat mengakses memori fisik pada alamat yang diinginkan.